Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan dengan judul Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Raisi Devani Prestilia, dengan materi menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, pengertian ketahanan nasional dan apa itu bela negara, wajah ketahanan nasional Indonesia. Dan yang kedua, Siti Zumrotun Naimah dengan materi dimensi dan ketahanan nasional. Yang ketiga, Nelly Agustin dengan materi bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Yang keempat yaitu Fitria Eka Febrianti dengan latar belakang diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang kelima, Putri Widya Stuti dengan materi mengenali sumber histori sosial politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, membangun tentang argumen tentang dinamika tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang terakhir, Yana Pratiwi dengan materi mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Apa itu bela negara? Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Sedangkan dalam bagian penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 1. Wajah ketahanan nasional. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan nasional atau disingkat dengan TANAS itu? Menurut salah satu seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryo Mataram, di definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena menyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Himpunan Lemhanas 1980. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggung
segala bentuk dan macam ancaman yang ada. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi, pengertian kedua sebagai ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibanding tahun lalu. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai strategi, pengertian ketiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. 3. Ketahanan nasional ada 3, yaitu ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang melandaskan keyakinan atau kebenarannya ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan mampu menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta mampu menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketiga, ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Keempat, ketahanan nasional budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Dan yang kelima, ketahanan, pertahanan, keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan yang dinamis,
mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Perihal adanya 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basri 2002 bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut: sebagai kondisi, sebagai doktrin, dan 3 sebagai metode. Tanah sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional yang pada umumnya tanah sebagai doktrin berisi penguatan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tanah sebagai metode adalah pendekatan pencegahan masalah yang bersifat integral, komprehensif, menggunakan ajaran Astragatra. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau Astragatra bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang dalam skala nasional, dan sebagai konsepsi kenegaraan ada istilah ketahanan nasional. Berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kuat, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Baik, perkenalkan, nama saya Nelly Agustin, NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara sebenarnya sudah tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dijelaskan lagi dalam buku Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR pada tahun 2012. Berbunyi, upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa usaha bela negara tidak hanya dilakukan oleh TNI dan juga Polri, tetapi usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Selanjutnya ada pertahanan. Pertahanan sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, bela negara sendiri ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bela negara fisik, yang kedua ada bela negara non fisik. Nah, bela negara yang fisik ini biasanya terjadi pada kemiliteran, di mana ada memanggul senjata untuk penyerangan dari luar ataupun menghadapi agresi musuh. Sedangkan bela negara non fisik itu bisa dilakukan dengan cara kita meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga meningkatkan kesadaran tentang hidup berbangsa dan bernegara, serta berperan aktif dalam memajukan negara Republik Indonesia termasuk penanggulangan ancaman.
Nah, apa sih ancaman itu? Nah, ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, membahayakan keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Nah, selanjutnya ada ancaman militer. Sebenarnya sama saja, tetapi ancaman militer ini menggunakan barang senjata atau terorganisasi. Nah, ancaman militer ini pada hakikatnya menggunakan faktor-faktor nirmiliter. Belakang diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Tahukah kalian tentang negara Yugoslavia? Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar di semenanjung Balkan. Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang berideologi komunis. Namun, sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan peperangan saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamasikan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadilah sekarang ini negara Yugoslavia menjadi tinggal kenangan. Apa sih yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Jawabannya sederhananya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Apakah Indonesia juga dapat berpotensi demikian? Ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga dapat menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berkelanjut pada krisis politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional yang berlapis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional berawal pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh ini menyebabkan satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Gerakan komunis Indonesia juga mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat teratasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Selanjutnya, pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang pada intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman.
pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, yakni Tab MPR nomor 4 /MPR /1978. Karena GBHN sudah tidak digunakan lagi, sekarang diganti menjadi RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang terpilih. Sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Selanjutnya D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Sebagai kondisi, gambaran pertahanan nasional bisa berubah-ubah, kadang tinggi dan kadang rendah. Pada tahun 2013, kondisi pertahanan nasional dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran pertahanan nasional dalam ajaran Astagatra yang mencakup 8 aspek atau unsur. Saya Yana Pratiwi dengan NIM 059 di sini akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Nah, sudah dikemukakan bahwa terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Nah, 3-nya ini saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Unsur yang dinamakan Astagatra itu terdapat 8 unsur, 3 unsur alami Trigatra dan 5 unsur sosial Pancagatra. Nah, itu unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu 1. Gatra letak dan kedudukannya geografi. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya atau sosbud, 5. Gatra pertahanan dan keamanan atau keamanan. Non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun non-formal. 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan. 3. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. 4. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. 5. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkap pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.
membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembayaran negara untuk melaksanakan pembangunan.